Shalom dimanapun Anda berada pada hari ini. Kita berjumpa lagi di Renungan Tengah Minggu yang saya beri judul Ketenangan. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-4 mengatakan demikian. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Orang percaya sangat membutuhkan ketenangan, bukan? Tanpa ketenangan tidak mungkin kita dapat kuat di dalam Tuhan dan dapat berdoa. Sesungguhnya dunia sudah kehilangan ketenangan. Orang kaya bingung menyimpan uangnya agar tetap aman. Orang miskin, orang berkekurangan juga bingung bagaimana caranya untuk mendapatkan uang. Sama-sama bingung. Sesungguhnya ada banyak perkara yang dapat membuat orang menjadi tidak tenang. Ketenangan bukanlah sebuah keadaan, tetapi sebuah keputusan. Artinya, walaupun situasi kelihatannya tidak tenang, kita dapat memutuskan agar tetap tenang. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kita mempunyai Allah yang tidak pernah mengecewakan. Ia selalu siap menolong kita dan Ia menolong tepat pada waktunya sehingga di dalam Dia kita dapat hidup tenang. Beberapa alasan mengapa kita harus menjadi seorang yang tenang. Yang pertama, ketenangan mendatangkan kekuatan. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-30 ayat yang ke-15 menyatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan berbalik kepadaku dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan Allah, tetapi kamu tidak mau. Seorang yang tenang dapat menghadapi segala persoalan. Ketenangan itu merupakan sumber kekuatan kita untuk bersukacita, melakukan firman Tuhan, dan tetap setia mengiring Tuhan. Yang kedua, dengan ketenangan kita dapat memuliakan Allah. Itu pula yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-18 mengatakan demikian. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Orang yang tidak tenang, pikirannya cenderung selalu negatif. Karena itu, mustahil baginya untuk dapat memuliakan Allah. Yang ketiga, ketenangan membuat hidup kita menjadi teratur. Sebagaimana yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang. Mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tanganmu seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Karena tidak tenang, banyak keputusan dan jalan keluar yang ditempuh menjadi keliru. Ketidaktenangan membuat kita cenderung menjadi orang yang ceroboh dan sembrono dalam mengatasi masalah. Orang yang tenang, hidupnya menjadi teratur dan dapat mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya yang keempat, dengan ketenangan kita dapat dengan mudah untuk berdoa. Alkitab berkata dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-7 menyatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Orang yang tenang dalam doanya bukan hanya menyampaikan apa yang ia mau kepada Allah, tetapi juga terbuka untuk mendengarkan apa yang Allah inginkan bagi hidupnya. Kesimpulan saya, sebagai orang percaya kita harus tenang, harus yakin bahwa Tuhan selalu menyertai dan membela kita, sebab itu adalah kebenaran di dalam hidup kita. Hanya orang-orang yang tenanglah yang dapat melihat dan mengalami pekerjaan dan kuasa yang memberikan kemenangan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami perlu ketenangan dalam hidup kami. Dunia hari-hari ini mengalami masalah. Terjadi peperangan di mana-mana. Dunia hari-hari ini mengalami gejolak di dalam hal ekonomi. Tetapi kami tetap mempercayai janji firman. Kalau kami hidup di dalam ketenangan, maka kami dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Dapat mengambil keputusan yang berdasarkan Allah
bicara di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun mereka berada, biar mereka juga mengalami ketenangan secara jasmani di dalam hidup mereka. Hamba berdoa menyerahkan semua dimanapun mereka berada hari-hari ini, Tuhan yang memperlengkapi dan menolong, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam pekerjaan, maupun dalam bisnis mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.